sahabat Veriko Boy, balik lagi sama gua Birgi Putri dan sudah pasti ada Veriko Boy di sini, dimana sebuah jawaban akan menghadirkan bintang tamu yang akan bercerita tentang perjalanan hidupnya, perjalanan karirnya, untuk dibagikan ke kalian, mungkin teman-temannya bintang tamu juga nonton ya. Siapa tahu saat ini ada yang merasakan kayaknya permasalahannya paling berat. Satu-satunya aku yang paling sedih di dunia ini nggak ada lagi. Atau ada juga yang merasa akulah yang paling hebat. Tidak ada lagi selain aku. Ya, Macam-macam lah. macam-macam permasalahan ya. Tapi itu tadi. Setiap orang pasti punya permasalahan yang sama aja. Cuma bedanya cara menyikapi. Nah, nanti cerita dari bintang tamu dan juga solusi penjelasan yang akan dijelaskan sama Mas Bro ini bisa jadi sebuah jawaban buat teman-teman di rumah. Kali ini dan hari ini kita kedatangan bintang tamu. Dia malas. Ya. Bintang tamu yang jadi spesial. Iya. Ya. Karena sebenarnya tiap hari kita ketemu. Tiap hari ketemu itu Iya. bingung. Yang mau bahas yang mananya. Gini. Tamu yang jadi bintang ya bener. Kalau bintang tamu jarang ketemu gitu. Tamu yang jadi bintang, benar juga itu istilahnya. Jadi gini teman-teman, kalau mungkin ada yang sudah pernah kenal sama Veriko Boy gitu ya, udah dulu sering ketemu, misalkan kayak gua dulu sering ketemu, tapi ada momen-momen dimana selalu ada penjelasan yang baru dari lo ini. Namanya juga orang cerdas gitu. Iya sih benar ya. Kayaknya gue baru tahu gitu kan hari ini. Kasih tahu dong kalau lu cerdas biar gue tahu juga gitu. Nah, jadi Veriko Boy ini kalau menjelaskan itu tidak pernah sama Dengan kebanyakan orang. Dengan kebanyakan orang. Aku pun pribadi ketemu tiap hari, teman-teman di sini tim ketemu tiap hari, tapi selalu ada penjelasan yang dijelaskan tepat pada waktunya. Itu dia yang sulit ya. Jadi bintang tamu hari ini akan kita kupas. Pas bawang. Pas sampai ke dalam-dalamnya. Ini aku suka ketuker nih, yang nama lengkap mana, yang nama panggilan yang mana. Ya. Kalau di sini nama lengkapnya Sidik Wahyuno. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan buat Mas Sidik ya. Kalau di luar syuting ini panggilannya Diksi. Diksi Hetsaraja, tapi kita biasanya manggil Mas Diksi. Kok dari Sidik jadi Diksi? Biar gimana itu? Ya itu jadi saya 9 bersaudara. Laki semua, cowok semua ya laki semua. Namanya pakai Sidik semua. Oh, namanya ada Sidik semua. Depannya pakai Sidik semua gitu kan. Belakangnya yang beda. Belakangnya beda. Nah, jadi kenapa saya dibikin beda? Itu karena kalau temen datang ke rumah itu suka salah-salah. Jadi datang gitu kan. Pernah nih. Ada orang datang, "Mas, mau nyari Mas Sidik." Nah, padahal yang nemuin itu kakakku yang nomor 1. Kakakku nomor 1 itu kalau di rumah dipanggilnya Mas Sidik. Nah, ketemu sama tamunya, dia masuk, manggil kakakku yang nomor 3. Namanya Sidik Naryoto. "Nah, belikan jamu, cari temenmu itu," kan gitu. Nah, keluar, "Mas, saya mau nyari Sidik." Loh, lari dia ke dalam lagi. Nah, ini dipanggil. Iya. Kamu yang dicari. Oh, aku. Iya, dia keluar gitu. Jadi karena nggak gitu, nyari Sidik, Sidik yang mana kan gitu kan. Nah, terus akhirnya
Karena itu terus ya udah saya sebenarnya asalnya dari kakakku langsung. Dia dari SMA itu udah ngotak-atik kan apa ya berbeda. Nah akhirnya yang pakai malah saya. Jadi saya SMA langsung pakai nama Diksi. Oh, biar kalau ada yang datang ke rumah ya, manggil Diksi keluarnya satu orang. Satu orang, iya. Tapi kalau manggil Sidik 9. Kakakku yang Sidik asli aja keliru kan gitu. Tapi semuanya punya panggilan masing-masing nggak akhirnya? Ya, sebenarnya panggilan saya banyak. Oh gitu. Ya. Jadi waktu kecil saya kan putih ya, paling putih di rumah. Dipanggilnya Cino. Oh, waktu kecil. Ya, ada Cino, ada Yuno, ada Sidik, apa lagi? Diksi, terus apa lagi? 4 lah. Jadi 4 nama. Tapi yang paling familiar sekarang tuh ya dari SMA ke sini. Ya. Terus kalau biasanya kalau manggil Cino itu teman kampung, teman kecil ya. Teman kampung, teman kecil, terus teman yang SMA tapi yang udah akrab banget. Oh, oke. Nah, Mas Diksi ini punya usaha. Usahanya itu isi ulang air dan angkringan Maknul dan soto Koya Maknul. Kan? Terus juga marketing maklaran everything. Tapi kalau teman-teman yang sering ketemu sama Mas Diksi ya, terutama kita, ada satu yang paling selalu jadi apa ya? Pasti ngelihat di tulisan bajunya dan selalu dipakai. Itu KBPP Polri. Ya cerita itu apa Mas? Sejarah. Karena kan kalau naik motor pasti selalu pakai jaket itu. Iya. Itu biar nggak ditilang. Biar nggak ditilang. Masa itu doang alasannya. Tolong. Jadi apa itu Mas? Saya kan almarhum bapak itu kan dulu dari berjuang dari tentara pelajar, kemudian selesai mungkin Jogja kembali ya, kayak Mbak Bian Jogja kembali. Kelas kedua, terus pasukan itu kan dikasih penghargaan lah. Jadi penghargaan, silakan mau balik jadi petani, jadi rakyat biasa, mau jadi TNI Polri, mau jadi pegawai negeri. Nah, bapak saya milih ke Mobrik. Jadi kalau dulu kan Brimob itu dulu Mobrik, Mobile Brigade kan gitu. Itu, nah jadi berdasarkan itu, jadi ada ormas itu yang khusus anak-anak TNI Polri ada, anak-anak Polri ada. Jadi sejak tahun 2003 kan Polri lepas dari ABRI. Ya. Nah akhirnya Kapolri memerintahkan anak-anaknya untuk membuat ormas, organisasi masyarakat itu namanya KBPP Polri, Keluarga Besar Putra Putri Polri. Polri. Jadi dan kebetulan saya diberi amanah menjadi wakil ketua pimpinan daerah Yogyakarta. Tahun berapa itu? Tahun itu hasil musda tahun 2020. Bulan September 2020. Gini, banyak kan orang yang bergabung dengan ormas, tapi tidak semua orang itu menggunakan atributnya sehari-hari. Kan nggak semua orang. Artinya kalau aku lihat Mas Diksi ini setiap hari pakai itu kan. Dan bahkan itu jadi pakai seragam. Saya kalau tidur pakai seragam, tanya. Serius, Pak? Bercanda kan? Jadi enggak, saya tuh sampai ke celana pendek pun ada yang ngoreng. Oh. Jadi kalau ngomongin ormas ya,
Saya dulu itu. Nah itu kan pasti ada cerita khusus gitu. Ya ceritanya dari mana ya? Tahun kalau nggak 92 itu anak-anak ABRI dulu kan ABRI ya. Itu dikumpulin di Koramil. Terus waktu itu dikumpulin untuk masuk ke FKPPI namanya, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri kan gitu. Tapi waktu itu diarahkan untuk masuk ke partai. Nah, kebetulan saya nggak suka ke partai-partai yang begitu, jadi saya nggak, akhirnya belum gabung. Nah, saya gabung di tahun 2014 diajak teman gabung di GMF KPPI, jadi Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri tadi. Saya tanya dulu sama teman, ini harus ke partai nggak? Oh enggak, oh ya deh, kalau nggak ke partai saya ikut. Gitu. Jadi dari tahun 2014 itu saya aktif di situ, beli seragamnya nyicil. Beli seragamnya nyicil. Jadi baju satuan gitu kan. Nah terus nanti ada kegiatan sosial apa, misalnya dulu pernah apa ya itu, napak tilas dari rumahnya cucu Bangsar Sudirman itu dari Rejondani sana, Rejondani jalan kaki itu sampai ke Taman Makam Pahlawan. Nah kayak gitu. Nah kayak gitu kan, nanti ada apa? Ada penghargaan. Nah itu jadi untuk nyicil seragam lah. Gitu. Jadi dari 2014, 2015, nah 2015 itu bahkan motor saya loreng, kemana-mana pakai jaket loreng. Jadi kalau di Jogja udah pada apa? Diksi yang motornya loreng itu kemana-mana tuh udah jadi identitas. Ya. Dan apa ya, bangga gitu karena organisasi ini kan nggak semua orang bisa ikut karena hanya khusus yang anak TNI Polri yang GMF KPPI ya. Nah terus ke tahun 2018 itu saya membangkitkan lagi, jadi KPPP Polri itu sempat vakum, kemudian saya otak-atik bangkit lagi, terus bisa musda. Ya, jadi itu bangga gitu. Jadi karena kebanggaan ya, karena memang di sini kan masuk ormas itu nggak semua orang bisa, dan apa ya, nggak bisa dilepas. Kan saya nggak bisa lepas nggak bisa terus. Kalau ormas lain kan kalau udah keluar dari ormasnya udah bebas kan gitu. Kalau saya kan nggak bisa. Saya tetap bagaimanapun tetap anak polisi. Jadi saya berhak memakai atribut itu kemanapun, bahkan tidur pun pakai. Berarti ini ormas yang tidak adil sebenarnya ya, nggak adil lagi nih. Kalau aku bukan anaknya TNI atau Polri kan tidak seberuntung itu, maksudnya. Ya itu. nanti gini. Tidak semuanya bisa, Ini makanya kan bisa. walaupun tidak berada di ormas itu, tapi nggak bisa menghilangkan kalau anak seorang polisi. Iya, itu kan udah bawaan. Dan udah jadi identitas. Udah dikutuk jadi anak ABRI. Bisa aku juga dong. Sama kan? Bisa masuk aku. Bisa. Kami anak tensi. Lo tidak beruntung, tidak bisa. Sorry ya. Saya tidak bisa masuk ormas. Iya. Tapi kerjanya di kantor pusat, Bos. enggak Jadi kan pusat dia kan. Saya tidak bisa jadi masuk ormas. Iya. Tapi punya peluang besar untuk Membeli apa? membentuk ormas. Benar. Jadi bukan anggota lagi. Bukan anggota ya. Owner. Sempat Oke. berapa kali nih
Kenapa? Apa jabatannya misalnya di ormas? Oh, Ceritain. Tadi yang diceritain jadi wakil. wakil pimpinan daerah. Itu ada berapa Mas? Ada Ormas, berapa ormas sih yang Saya yang pernah ikut gabung? 3. Tiga. Kalau pernahnya ada beberapa juga sih. Pernah di Bapera juga. Jadi Bapera itu Apa itu Bapak? itu ormas dulu, ketumnya Pak Elbus itu yang dulu ketum KNPI. Jadi itu ormas apa ya, kepemudaan itu. Belum ke partai. Pernah di Bapera, saya dulu ketua Sleman. Sleman sebentar sih. Pernah itu, terus juga di apa ya, di Pemuda Pancasila juga Pernah. ya, masih, tapi sekarang udah nggak aktif. Oke. Itu ada jabatannya apa di situ? Di Pemuda Pancasila saya ketua kaderisasi Oke. kemarin ya. Kemarin. Sekarang baru off. Sekarang baru. Satu lagi tadi ada. Jadi GMF KPPI, jadi Generasi Muda KPPI itu saya ketua rayon. Berapa ya? Ketua rayon. Jadi rayon itu setingkat kecamatan Kapanewon. Itu ya tiga. Ya, Mas. Yang masih, kalau peperannya udah enggak. Nah, sekarang yang PP udah nggak aktif. Yang GMF KPPI juga sudah nggak aktif. Gitu. Kenapa Mas? Ya. Padahal kan identitas masih dipakai, tapi kenapa nggak aktif? Gitu? Dinamika aja. Dinamika. Mungkin nanti kalau diperlukan juga, karena memang apa ya, ini masih pembenahan juga sih, pembenahan dari atas kalau GMF KPPI-nya ya. Kalau PP-nya ya dinamika lah, biasa kayak gitu. Ada dinamika, akhirnya menarik diri dulu ya. Iya. Selama di ormas itu, apa yang paling bikin Mas Diksi ini senang? Dan kenapa akhirnya kesenangan dalam ormas itu membuat Mas Diksi itu menarik diri gitu? Apa ya, di ormas itu asik. Saya merasakan keasikan di situ. Jadi anak TNI Polri itu kan punya DNA apa ya, namanya aparat negara ya, alat negara. Jadi tetap DNA-nya itu ada strategi macam-macam, ada intelijennya, ada strategi perangnya, ada strategi bagaimana mengatasi massa, terus mengelola massa. Jadi pengalaman saya itu di ormas, kan di ormas itu namanya anak kolong ya. Jadi anak abri, anak tembok itu disebut anak kolong. Itu anaknya memang unik-unik. Jadi DNA bapaknya yang bukan suka ya, tapi karena tugas perang itu kan DNA-nya kan emosinya masih terbawa, jadi itu pasti turun ke anaknya. Jadi didikannya berbeda juga ya, itunya DNA-nya juga, DNA itu kan ngaruh juga. Jadi apa ya, ngatur anak kolong ini unik. Jadi semua ingin jadi komandan, semua merasa jagoan. Nah itu diperlukan strategi yang jitu untuk mengatur teman-teman ini. Nah makanya kalau dulu di Orde Baru itu kan ada satu partai yang lulusan FKPP ini jago di partai itu, karena ya memang didikannya juga dari
DNA dari orang tua itu nurun ke anak-anak itu. Jadi ibaratnya anak-anak abdi ini udah ada bahannya udah bagus, tinggal mau dibentuk jadi apa. Oke. Sekarang aku mau tanya, lo Mas Bro, Dari mana mulai ngomong? ini kan unik. Seorang anak kolong. Tadi Mas Diksi jelasin kalau anak kolong itu DNA-nya nurun kan? Ya, dari didikan anak kolong itu yang nggak biasa rata-rata. Jatuhnya lebih keras gitu kan, karena orang tuanya didikannya militer. Akhirnya nurun ke anaknya gitu. Nah, Mas Diksi ini senang mengelola anak-anak yang antik-antik itu. Unik-unik. Yang unik-unik itu. Anak-anak TNI yang didikannya keras, gimana caranya dikelola gitu kan. Itu kan pasti ada hal yang tidak dimiliki dari Mas Diksi ini di antara yang lain-lainnya. Menurut lo gimana? Menurut lo apa Penyebab bermental kayak gitu? Iya. Kasarnya gini deh, anak kolong tuh kayak anak macan misalnya gitu kan. Karena didikan yang keras. Nah, untuk mengelola anak-anak macan ini, itu pasti punya keistimewaan yang lain gitu, yang berbeda. Sehingga bisa. Iya. Sebenarnya gini sih, di samping gen bapaknya, gen itu tepat, gen bapaknya yang militer dengan segala macam karakter kan. Ada yang suka perang, ada yang suka bermasyarakat. Keantikan itu kan justru muncul karena kepribadian bapaknya. Gitu. Nah, kenapa mau gitu yang mempersatukan atau mengelola orang-orang yang bermental seperti itu sebenarnya tidak perlu keistimewaan sih. Bukan karena keistimewaan, tapi karena secara pribadi menurutku Mas Diksi ini punya mental sosial yang tinggi. Itu aja. Punya mental sosial yang tinggi, punya kepedulian yang tinggi. Nah, kebetulan dia anak dari seorang polisi. TNI, Polri. Jadi cocok kan. Nah, orang-orang yang bermental sosial tinggi itu pasti punya jiwa kepemimpinan. Jadi kalau mau jadi pemimpin punya sifat sosial yang tinggi lah, baru bisa mimpin. Kenapa? Tanpa punya sifat sosial yang tinggi, nanti kepemimpinannya arogan, berdasarkan kehendaknya aja. Tapi kalau punya mental sosial yang tinggi, dia akan bisa menghadapi tiap orang, bisa mengerti dari tiap orang, bisa mengerti kepribadian tiap orang. Oh, ini pemarah, cara menghadapinya seperti ini. Itu. Yang kedua, dengan bermental sosial, pasti ujungnya cari solusi. Kan sosial itu kan kata lain dari peduli. Nah, orang yang peduli pasti mencari solusi. Gitu. Nah, itu karena rasa peduli yang tinggi. Yang kadang-kadang secara pribadi Mas Diksi ini melupakan kepentingannya sendiri. Nah, itu salahnya. Jadi membantu orang itu diharuskan. Tapi dengan membantu orang diri sendiri terlantar karena itu salah.
setiap orang itu malah diharuskan punya sifat sosial, siapapun itu. Karena dengan sifat sosial kita saling peduli. Tapi sepeduli apapun jangan menelantarkan diri sendiri, itu kesalahannya. Jadi kalau sudah nolong nggak kira-kira, ujung-ujungnya nggak mikirin. Totalitas kalau sudah nolong Iya, totalitas. sudah bantu totalitas, tapi ujung-ujungnya melupakan diri sendiri. Nah, Mas Diksit terbentuk dengan kepribadian seperti itu, punya mental sosial yang tinggi terhadap semua orang. Jadi siapapun itu, dimanapun itu, anak siapapun itu, pokoknya peduli aja. Nah itu cirinya, itu kepribadiannya. Itu. Nah sedangkan rata-rata yang namanya angkatan, yang namanya ABRI, yang namanya TNI, ABRI aja ya biar keseluruhan, yang namanya TNI itu, ya dia berjuang untuk apa sih kalau bukan untuk saling peduli, kan gitu. Nggak akan mungkin mau mengamankan Indonesia, mau berperang yang belum tentu selamat kalau bukan karena kepedulian, kan gitu. Jadi salah satu syarat untuk menjadi TNI itu menurutku punya rasa peduli. Karena kalau tidak ada peduli, ya dia tidak akan mengamankan, kan gitu. Nah, Mas Diksi punya itu. Rasa peduli yang tinggi itu yang membuat dia secara alamiah punya cara sendiri untuk menghadapi tiap orang. Nah, itu senjata. Harusnya dia memang, misalkan di ormas dia harusnya mimpin. Kan itu tadi, untuk jadi seorang pemimpin di samping kecerdasan Harus ada yang paling penting kepedulian yang tinggi. Iya, kepedulian yang tinggi yang tidak mementingkan diri sendiri. Setelah itu baru kecerdasan. Karena kalau cerdas doang, terus mimpin, tapi tidak peduli, tidak punya rasa peduli, ujungnya arogan. Nah, kelebihan Mas Diksi itu. Kepedulian yang tinggi. Kemudian kelebihan kedua, punya sifat setia yang benar-benar. Kesetiaan yang benar-benar, bukan kesetiaan yang ada maunya. Nah, yang setia ada maunya banyak. Saya setia sih ya karena ada maunya. Begitu maunya tidak sampai, tidak setia. Kan begitu. Benar nggak? Ya paham lah kan. Nah, Mas Diksi ini punya dua hal, setia dan peduli. Setia yang benar. Sekalipun kecewa tetap aja setia. Jadi sebenarnya gue malas-malasan ngomong ini. Karena seolah-olah memuji kan. Nanti habis syuting ini kalau bertahan jadi gaya-gaya ya. Tapi gue mesti profesional dan gentle kan. Ada tiga hal sih menurutku Mas Diksi ini. Punya peduli yang tinggi, setia, dan tanggung jawab. Nah itu susah. Cuma dia bablasnya di pedulinya. Saking pedulinya lupa dengan diri sendiri. Nah itu salah tuh. Jadi ke depan silakan punya rasa peduli, tapi mbok memikirkan diri sendiri juga. Karena kalau untuk menolong orang lapar, kita harus kenyang dulu. Kalau kita lapar menolong orang yang lapar itu kebodohan. Nah itu Mas Diksi ini tanggung jawab, setia dan peduli. Tidak pernah lari. Nah makanya jiwa kepemimpinannya muncul. Jadi semua orang yang mau jadi pemimpin, siapapun, di bidang apapun, di tempat manapun. Tapi tidak semua orang bisa memimpin. Karena tiga hal ini harus ada. Tanggung jawab, peduli, dan setia. Nah itulah makanya disebut akhirnya yang muncul wibawa. Wibawa itu muncul karena tiga hal ini. Nah Mas Diksi punya itu. Punya tiga hal yang sangat penting dalam memimpin. Jadi menurutku kalau kelak di ormas lagi, atau
ya kalau kelak di ormas atau mau masuk ormas, sebaik-baiknya memimpin sih. Gitu. Dia selalu ada jalan dari tiap kadepi orang yang di luar kurikulum. Nggak bisa dipelajari. Nggak bisa. Itu ini ya, spontan kan? Spontan. Nah itu. Jadi dimanapun dia berada, misalkan dalam sebuah ormas, kalau dia disia-siakan bahkan keluar dari situ, menurutku kerugian. Apa Mas Bro yang akhirnya membuat kalau Mas Diksi ini nanti bergabung lagi dalam sebuah ormas atau sebelumnya itu, apa yang membuat orang jadi salah penilaian gitu? Akhirnya kan miskomunikasi. Orang yang setia, orang yang peduli, kemudian setia dan tanggung jawab, biasanya pegang komitmen. Nah, tidak semua orang berpegang teguh dengan komitmen. Nah, dia berpegang teguh dengan komitmen yang ujungnya salah pengertian. Jadi Mas Diksi ini pribadi yang aku harus tahu dulu benang merahnya kemana. Nah, itu pegangannya. Selama benang merahnya itu sesuai, selama itu pula dia di sana. Tapi ketika benang merahnya udah melenceng, pasti dengan sendirinya pergi. Ya. Nah itu yang buat. Jadi kalau orang nggak paham disebut mungkin egois, kayak nggak paham. Otomatis kalau orang sudah setia, kalau orang peduli, setia dan tanggung jawab itu pasti ujungnya komitmen. Nah gitu. Sehingga dan tidak semua kelompok atau apapun itu dimanapun kan bro, tidak semuanya komit. Ya. Banyak komit itu tercipta karena kondisi yang keadaan, kebutuhan. Yang banyak kebutuhan sih. Iya. Ini juga ya tentang komitmen. Kayak Mas Diksi ini berpegang teguh pada komitmen. Akhirnya kan setiap pribadi pun yang berpegang teguh pada komitmen ada sisi lain, yaitu bertabrakan dengan kebutuhan itu ya. Gimana caranya menyikapi ketika orang yang punya komitmen ini dihadapkan dengan kebutuhan itu? Berat ya pertanyaan. Tapi ringan sih sebenarnya, aku bikin rada berat dikit biar kelihatan manusiawi. Justru ditabrakkan dengan kebutuhan itu untuk melihat seberapa kuat komitmennya. Nah, komitmen itu dibentuk karena keyakinan, bukan karena logika. Aku ada uang, ada kerjaan, ada pemasukan, aku berkomitmen. Siapa yang nggak bisa? Siapa coba? Komitmen itu kan kalau bahasa ketuhannya tauhid, keyakinan. Komitmen itu kata lain dari keyakinan. Nah kadang-kadang siapapun yang berkomitmen itu dibenturkan dengan yang berlawanan dengan komit. Untuk melihat seberapa kuat komitmennya. Nah jadi pegang aja terus. Nanti juga ada jalan keluarnya sendiri. Tapi jangan kesal, jangan marah, jangan apa itu. Jadi komitmen itu perjanjian. Aku percaya kepadamu sehingga aku ikut kemanapun. Nah bahasa pendeknya komitmen. Aku percaya kepadamu ya Allah, ya Tuhanku, sampai kapanpun, itu tauhid, keyakinan. Jadi kalau ke Tuhan disebut keyakinan, kalau ke manusia itu komitmen. Kan
kita tidak bisa, pokoknya besok aku nikahi kamu. Itu kan komitmen. Artinya karena yakin kan. Tapi tahu-tahu begitu mau nikah nggak ada uang. Akhirnya bergeserlah komitmen itu. Kenapa nggak ada uang? Padahal itu sengaja dihadirkan untuk melihat seberapa kuat komitmennya dia. Oke. Dan orang kayak Mas Diksi ini tidak minta, pasti. Orang yang harus tahu diri. Dia bukan tipe pribadi yang tangan di bawah. Dan itu karakter, bukan sombong. Karena bapaknya sendiri itu pribadi yang lebih baik pecah di perut daripada di mulut. Kalau saya tidak kenal bapaknya, tapi saya kenal dekat. Kalau kalian dekat dengan mengenal orang yang masih ada, itu hal biasa. Tapi mengenal pribadi orang yang tidak ada, itu. Kita ke 17 Nah, anak. dari seluruh anaknya, nurun ke dia. Oh. Bapaknya itu kalau sudah A, sampai kapanpun A. Bapaknya itu harga diri di atas segala-galanya. Bapaknya. Nah, nurun ke dia. Kalaupun dia jadi susah, Mas Diksi ini, kalaupun dia jadi terlantar, sebenarnya bukan karena Tuhan tidak sayang atau apa, karena orang di sekitarnya tidak punya mental yang sama seperti dia, sehingga tidak sanggup untuk mengikuti. Sama lah dengan temanku satu yang punya burung suka ngelatih yang sampai akhirnya memaki-maki Tuhannya. Nah, datang ke sini maki dia. Itu. Jadi bukan karena Tuhan tidak peduli, bukan karena ketidaksamaan mental. Yang akhirnya membedakan kita untuk nggak bisa nyatu itu mental. Mental. Karena paham bagiku belum tentu paham bagi orang lain. Ngerti menurutku sederhana, belum tentu sederhana menurut orang lain. Sama Diksi itu punya komitmen begitu. Dia tidak akan pernah jahat. Nah, begitu sifatnya. Bagus, jelas. Nah, kadang-kadang berada di sekitar yang kadang jahat, kadang bagus. Bingung lah. Nah, itu yang buat naik darah tuh. Harus ikut mana ini? Tapi gimana tuh caranya ketika kan nggak mungkin kita nih ya, apalagi sekarang ini kita selalu dihadapkan di kondisi yang enak menurut kita. Pengennya ya kalau di kondisi di lingkungan yang baik-baik aja atau yang jahat-jahat aja kan jelas. Tapi kenyataannya selalu lebih banyak yang di tengah-tengah. Gimana nyikapinnya? Bukan nyikapin itu. Orang-orang yang punya komitmen, orang-orang yang punya tanggung jawab, orang-orang yang setia, orang-orang yang berpegang teguh dengan benang merah. Kalau bahasa intelektualnya itu ideologi. Nah, gitu kan, berhubung aku orang kampung jadi benang merah aja. Agar ngerti kan, karena tidak semua orang ngerti ideologi apa itu. Tapi biar terlihat pintar makanya disebut ideologi kan. Karena kan itu bisa dipelajari, prakteknya kan belum tentu. Kan gitu. Siap. Orang-orang yang punya komitmen, orang-orang yang berpegang teguh dengan benang merah harus memimpin. Jangan ngikut. Karena pasti bertabrakan. Orang-orang begitu harus menciptakan, membuat, menyusun. Dia tidak boleh jadi anak buah. Karena pasti nabrak di tengah jalannya. Kok nggak sama ya? Nah, sayangnya dia selalu memposisikan diri anak buah. Aku apalah. Sama satunya, dia berdua, teman satunya. yang suka datang ke sini ngerugiin gua mulu. Kopinya 4 loh. Ya. Saya cuma 1 loh. Ya. Saya catat kemarin tuh. Nah, tidak boleh jadi bukan berarti harus mutlak mimpin mulu karena mentalnya kayak gitu.
Jadi orang-orang yang berpegang teguh pada komitmen harus memimpin. harus Memimpin. memimpin. Walau dia tidak begitu cerdas, tapi kan dia punya tim. Jadi syarat menjadi pemimpin itu yaitu tadi setia, peduli, tanggung jawab. Nah kalau yang dipimpin, yang memimpin dia tidak begitu, ya pasti perang lah di tengah jalan, paling tidak batin. Nah jadi andai kata misalkan aku punya perusahaan, atau aku punya komunitas, atau aku punya ormas, aku ownernya, pasti dia yang disuruh mimpin. Pasti berdasarkan mentalnya tadi. Kalau misal dia tidak ngerti lapangan, kan ada orang yang nanti kerjain di lapangan. Kalau dia nggak ngerti konsep, nanti kan ada yang bikin konsep. Kenapa sampai detik ini Bung Karno itu tidak dilupakan? Karena dia punya mental itu. Itu. Nah yang tak paham, orang-orang yang bermental seperti itu, tapi tak paham kenapa yang terjadi dengan diriku ini seperti ini. Karena orang-orang di sekitarnya tidak bermental seperti dia, kebetulan dia tidak bisa memutuskan. Kalau memutuskan nanti melawan, nurut, ngelawan hati. Jadi serba salah. Jadi harus mimpin dimanapun. Jadi kalau misalkan dia tak akan pernah ragu orang-orang kayak gini mutusin. Tak akan pernah ragu. Nah pemimpin itu tidak boleh ragu. Kan gitu. Pasti ahli berdiplomasi. Tapi mengeksekusi nanti tangan-tangannya, anak buahnya. Tak bisa mengeksekusi pasti. Memutuskan bisa. Berdiplomasi bisa. Mengkonsep pasti tidak bisa. Itulah gunanya kalau presiden itu ada menteri, atau kalau presiden itu ada wakil. Nah sayangnya karena nafsu, karena keegoisan, karena merasa pintar, merasa apa, semua orang berebut mau jadi pemimpin. Jadi soal kepemimpinan itu bukan soal jahat dan baik aja, tapi soal mental, syukur-syukur baik. Siapa yang Nazi itu? Hitler. Kejahatan, kebohongan jadi kebenaran kan? Hitler itu. Karena dia punya 3 mental itu. Sayangnya dia jahat. Nah, Bung Karno punya itu. Soeharto punya itu. Kan gitu. SBY, Pak Jokowi. Nah, tinggal bagaimana yang bawahnya ini bekerja. Nah, Mas Diksi punya itu. Jadi misalkan masuk dalam tim kita ini Mas Diksi, pasti nanti bagian ini situ yang ngatur. Tak cocok jadi anak buah. Pasti dilema terus. Kenapa jadi gini? Karena berpegang teguh dengan benang merah. Sementara yang mimpin dia, yang penting duit. Nah, akhirnya gimana ini ya? Ya kan? Ya, seluruh ceritaku nih menjawab pertanyaanmu gitu. Kalau nunggu bertanya kan kelamaan. Nah, disitu lagi kelihatan, disitulah kelihatan kecerdasan. Iya, dia walaupun dia ngaku paling bodoh se-Indonesia ini, tapi mau tak mau dia tidak bisa jadi anak buah. Tidak bisa. Bukan berarti dia jelek jadi anak buah, kan setiap orang tuh kalau kata dia tuh kalau bahasa agama makom. Semua orang tuh punya makom sendiri-sendiri. Ketika dia tidak memimpin jadi anak buah, akhirnya lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Tapi kalau dia mimpin, orang keluarga terselamatkan, yang dia pimpin pun terselamatkan.
Itu jadi kusarankan kalau kelak misalkan siapa tahu mau kembali ke ormas lagi siapa tahu atau membentuk yang baru jadi mimpi. Harus jadi pemimpin. Iya, kita ini kan aku tuh selalu bilang gini Mas Diksi. Dunia ini seperti sepak bola. Kalau kapten jangan jadi back. Kalau back jangan jadi penyerang. Kalau penyerang jangan jadi wasit. Makanya kita itu disuruh mengenal diri sendiri. Nanti dulu mengenal Tuhan itu ketinggian. Oh aku ini hobinya ngobrol. Oh berarti aku ini bisa jadi marketing. Kan gitu mengenal diri sendiri itu. Oh aku ini hobinya ngutak-ngatik. Oh berarti aku konseptor. Gitu. Nah kita ini yang penting nyari duit. Dapat duit dulu. Yang penting dapat duit dulu. Tukang air, ahli air, akhirnya anak tani. Tukang tani akhirnya ngurusin air, kulik-balik. Yang penting rezeki dari Tuhan. Ya kalau memang begitu adanya ya nggak usah kerja, nunggu giliran aja gitu. Ngopi. Karena saya rasa Mas Diksi memang bintang tamunya hari ini, tapi saya pastikan banyak yang tersinggung dengan kata-kata saya. Banyak yang tersindir gitu. Karena tujuan itu tuh memang ngomong di satu orang untuk menyindir semua orang. Siap. Itulah adab gitu. Tahu-tahu kromo. Tapi kenapa Mas Bro, orang-orang termasuk gue juga dan banyak orang di luar sana yang akhirnya tidak mengenal dirinya sendiri. Tidak mengenal diri sendiri itu karena sibuk merendahkan diri, sibuk merasa rendah, sibuk nyalahin. Dari setiap ayat yang ada di Al-Quran itu selalu ada kata-kata bagi orang-orang yang berpikir. Jadi berpikir di situ tuh yang dimaksud Allah tuh bukan menyalahkan diri. Tapi kenapa ini terjadi? Kenapa mesti aku begini? Iqra, baca. Ah, ini nih punya sifat yang keren. Setia, peduli, tanggung jawab. Tapi nggak percaya diri. Ujungnya sensitif. Nah, kan? Tak pernah kan ku sebutkan baru hari ini. Sama aja dengan bintang tamu sebelumnya. Kena juga. Sebenarnya Aja seneng sih. masalah hidupnya itu aja sih, nggak percaya diri. Aduh, aku siapa? Keadaan hidupku seperti ini. Semua orang mengalami hal yang sama. Jadi untuk apa disesali? Kecuali kita doang, satu dunia punya hutang kita doang. Nah baru kita marah-marah. Kan gitu. Nah itu kelemahan. Oke. Ini buat lo sendiri, lo kan seumur-umur perjalanan hidup lo nih perih ya. Yeah. Yang harusnya kalau dari kita semua di sini, lo nih harusnya yang paling kalau berjiwa kayak kita ini yang paling nggak pede. Yeah. Tapi nyatanya lo lah yang menjelaskan ke kita semua. Ketika lo mungkin dihina, mungkin direndahkan, disepelekan, gimana caranya lo? Aku diejek, dihina, direndahkan tidak sakit hati. Tapi aku dihina, diejek, direndahkan itu malah bersumpah. Tunggu kau ya, kau jilat ludahmu nanti. Nah begitu kalau aku. Tapi kalau kalian nih, apa salahku? Padahal aku udah baik. Akhirnya lo jadi membangun diri. Iya. Aku paling suka direndahkan. Tunggu kau ya. Bagiku penghinaan tuh semangatku. Pecutan. Iya. Jadi makin dianggap bodoh, makin belajar lagi. Karena aku senang ketika dia mengakui. Ternyata Pere bukan sombong. Nah gitu. Sedangkan kebanyakan orang itu ketika
ketika direndahkan tuh menghujat dirinya sendiri. Sudahlah Per, berhentilah lo tuh main band. Nyanyi bagus juga enggak. Nah, dendam aku. Tapi dendamnya tuh untuk pintar. Nah, ketika aku nyanyi dia kaget, bangga aku. Maaf ya, ternyata ya. Akhirnya Ya. tetap nggak diajak Ya. karena yang itu jadi minder. Ya. Lo jadi lebih keren. Ya. Tetap nggak kalah. Tetap nggak diajak, tapi nggak diajaknya itu bangga. Karena gua keren, maka lo gugup. Iya. Nah, aku tuh paling tidak mau menjadi orang yang apalah aku ini ya, aku masih apa gitu. Ujung-ujungnya marah-marah ke Tuhan. Banyak tuh teman-temanku yang marah-marah ke Tuhan, tak jelas kan. Kalau bahasa bapaknya Bayu kemarin tuh batok bolu isi madu. Nah Iya, itulah, iya, iya. aku seperti itu. Batok bulu isi madu. Iya, silakan kalian mau. Silakan. Dari luar kayak batok kelapa, Iya, ya kan? silakan. Silakan. Jadi tidak karena bungkusku, terus Iya. aku meracun diriku. Sehingga sudahlah jatuh ketiban tangga, masuk selokan lagi nggak enak. Nah, Mas Diksi itu begitu. Itu sifatnya. Bukan tangan di bawah, tangan di atas. Bukan karena sombong nggak mau minta. Itu karakter. Seorang punya jiwa kepemimpinan itu pasti tidak pernah menengadakan tangannya. Itu salah satu ciri orang punya jiwa kepemimpinan. Tidak meminta. Pasti memberi. Baru dapat sesuatu. Bukan langsung minta. Benar gak? Mas Diksi ini pribadi yang sangat teramat sangat tersembunyi. Ngerti nggak? Jadi sepintas kita melihatnya senang. Gitu. Karena dia berteman gampang, sangat gampang. Bersahabat susah. Gampang akrab tapi nggak gampang dekat. Iya, berteman gampang, bersahabat susah. Kalau tidak benar-benar klik di hatinya, tidak akan cerita dia persoalan hidupnya. Nah, kalau soal itu berteman lama Dian, itu satu genre. Jadi Dian, Mas Bayu, si siapa, Mas Diksi itu orang-orang sombong semua itu. Mencoy. Apa yang ngomong? Hidup. Nah, orang-orang yang tidak tangan di bawah itu harusnya memimpin, mempunyai, bukan mengikuti. Itu Mas Diksi. Hanya saja karena nggak percaya diri, kan. Dan dimanapun dia, nah dia satu lagi. Sebenarnya kalau aku, misalkan aku punya sesuatu yang harus dipimpin, pasti kusuruh dia. Di samping bisa memimpin, bisa menghidupkan. Oh, Entertaining. tidak semua pemimpin Bisa menghidupkan. ya. Diakui tidak Jokowi, kan Betul. Jokowi itu entertaining, pokok orang pengen lihat, kan. Terlepas bagaimana prakteknya itu urusan dia, itu bukan urusan kita. Ketinggian kita terlalu masuk, gitu kan. Tapi maksudku entertaining. Kayak Pak Harto kan entertaining, orang senang aja, pengen kayak Soekarno. Nah, Mas Diksi ini bisa ngidupin suasana, entah dengan cara menyebalkan, pokoknya hidup aja suasananya. Dan sangat amat keras kepala. Dari Nunjuk-nunjuk. tadi nyari kejelekannya, kok belum disebut-sebut gitu kan. Kayaknya cukup aja nih acara sekarang ini. Itu mulai ke negatif-negatif ini. Yang satu nunjuk-nunjuk ya. Begitu dibilang keras kepala, nunjuk-nunjuk. Yang satu begini. Mbaknya. Senang hati, Iya. bukan karena senang kakinya bintang tamu. Siapa tahu ada omongan yang cocok. Terwakilkan. Iya. Oh ya, aku Karena kalau ngomong langsung nanti jadi salah.
Jadi kalau direnung-renungkan aku ini rugi lahir batin. Keras kepala. Keras Tapi kepala apa keras hati? keras hati. Hmm. Keras hati. Bukan keras kepala, keras hati. Diam, keras hati. Situ. Tapi kalau kena, gentle. Nah, itu bedanya. Kalau keras kepala itu nggak kena ke hatinya, bukan nggak mau ngaku. Oh, kalau keras hati itu iya padahal mah enggak. Enggak. Tapi kalau kena ke hati, ya ngaku. Nah, orang keras hati itu susah bercerita dengan sungguh-sungguh. Harus good. Gitu. Makanya rada menyesal aku ketemu orang-orang keras hati itu ketemu aku karena pasti nyesain gitu. Kan susah nembusnya tuh. Itu susah. Jadi orang kenal dia semua, tapi belum tentu kenal pribadinya. Hanya orang-orang yang senasib yang kenal. Bukan orang-orang yang dekat. Dekat belum tentu. Senasib, nah baru saling tahu. Saling ngerti senyummu itu aku tahu loh. Yang senasib puluhan tahun hilang datang lagi. Enggak, aku ceritakan pribadi Mas Diksi itu biar jangan sampai salah pengertian. Sangat amat tanggung jawab. Satu, yang kedua Mas Diksi ini, karena kalau mau bercerita apa, aku tidak ngerti karena sering bercerita, jadi aku baca karakternya aja. Karena kan nggak pernah selama ini, nggak pernah aku membaca dia begini walaupun sering ketemu. Karena kalau ketemu ngakak mulu, jadi nggak ada celah kita kan. Nah inilah saatnya kita eksekusi. Bukan. Makin lama makin baik ini. Jahatnya gini, ngakak mulu tapi orang harus tahu aku lagi kenapa. Tak bisa dia kalau Gimana caranya? enggak. Untung ada Iya. Mas Ferry Diksi- Cowboy. Mas Diksi ini orang yang tidak bisa menceritakan. Kalau mau cerita Tidak bisa ya, bukan tidak mau. tidak bisa mulai bisa. dari mana? Karena secara bungkus tuh tidak mencerminkan kesusahan. Ya, Jadi kalau rumah gedong yang bagus, ada lampunya, tapi kosong dalamnya. Orang kan nggak percaya. jadi Masa? udah keluh duluan ya, udah tahu kalau cerita pasti Jadi tidak ada feedback yang baik. tipenya ini kan jadi begini aku ini. Ngakak dulu orang, padahal itu betulan. Ya. Disitulah letak hiburannya bagi Betul. orang-orang Nah, kayaknya. makanya dari itu orang-orang kayak gitu tuh harus yang memimpin, yang mempunyai. Jangan jadi anak buah gitu. Artinya letaknya orang-orang bermental kayak gitu tuh jangan jadi anak buah. Tapi harus memimpin gitu. Memimpin apa gitu. Gitu. Jadi sedih pun dia tidak tahu sedihnya karena apa. Tak bisa cerita. Mulai dari mana? Nah, makanya kan keberadaanku ini kan untuk membongkar itu aja. Tapi memang apa yang bikin Mas Diksi ini akhirnya sedih gitu? Justru karena tak Kayak- bisa bercerita. Sedihnya. Nah, efek dari tidak bisa bercerita itu ujungnya salah tanggapan. Salah penilaian. Kan selama di sini aja enggak ngomong serius. Mendengarkan aku ngomong sama orang, dari situ dia dapat jawaban. Tapi tak pernah kan ngomongan aku, baru ini aku buka agar dia tahu sedalam itu aku tahu. Kesedihannya Nah, kesedihannya siapa adalah tahu dia nggak percaya kapasitasku. Ini saatnya menunjukkan diri, kan gitu. kesedihannya ketika tidak bisa Tidak bisa. menceritakan. Misalkan dengan bini terutama. Ingin ngeliat bini begini. Nah, di satu sisi tidak bisa menceritakan keinginan dan cita-cita itu, di satu sisi juga tidak bisa melawan kepedulian terhadap orang.
Nah, sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ibaratnya kalau jadi anak buah. Oke. Nah, kalau dia jadi mimpin kan enak. Kan gitu. Harusnya siapapun yang dimanapun dia berada di sebuah tempat bawa ini dia. Kalau bahasa Cina itu bawa hoki. Iya, bawa hoki dia. Kenapa begitu? Ku ceritakan perjalanan hidupnya. Di saat dia lahir itu saat-saat ibu bapaknya tuh terpuruk menurutku. Jadi anak bungsu yang sengsara judulnya tuh. Bukan anak bungsu yang bahagia. Gitu. Nah, mental seperti itulah ya perjalanan dia ibunya hamil sampai lahir akhirnya yang membuat tertutup. Gitu. Cuma dia dimanapun berada bikin hidup, bikin orang pengen tahu, pengen lihat. Itu lebihnya. Pasti siapapun yang kenal dia nempel. Gitu. Apa memang tadi lo cerita dari semenjak kandungan, berarti memang sudah dipersiapkan? Orang-orang yang punya sifat kepemimpinan secara alami pasti hidupnya itu tidak seperti kebanyakan orang. Gitu. Kalian kan nganggap aku ngerti, tahu, dan paham. Mau nggak berproses kayak aku? Om Dian mau kayaknya. Om Dian mau. Nah itu. Langsung diam semua, nggak ada yang jawab. Dan dia ini satu keahliannya tuh, bisa menyambungkan, memediator. Nah cuma kelemahannya tuh nggak percaya diri tadi. Nah, didengar nggak ya kalau aku ngomong? Nah, justru itulah yang akhirnya buat terpuruk. bikin Terpuruk, misalkan secara di ekonomi. pekerjaannya. Ya. Gitu. Kayak dengan keluarganya misalnya. Maunya tuh gini, pinginnya kayak gini. Tak bisa diomong. Karena tipenya kalau sudah ada di depan mata, baru begitu. Nah, sedangkan dia punya bini yang rewel, cerita dong. Nah, tak ketemu kan? Gitu. Jadi lakimu ini anakmu Mbak. Paham kan? Anak pertama berarti. Iya, ya. Dia tidak bisa bercerita, tidak bisa gitu. Tidak bisa cerita. Tidak bisa kamuflase. Tidak bisa makan teman gitu. Tidak bisa dia, setia. Cocoknya dengan teman satunya kan. Jadi dan tidak bisa kerja terikat. Tidak bisa. Itu pasti gagal. Apapun ya. Apapun. Jadi harus punya sendiri owner. Gitu. Memang paling bagus dia ngurusin komunitas. Jadi kalau dia bikin partai keren. Iya, serius. Kalau bikin partai keren. Tapi kenapa tadi tidak mau masuk partai? Ya karena komitmennya itu di partai kan tahu sendiri. Partai kan harus nah, makanya berpihak. tidak usah masuk, mempunyai partai. Kan punya kapasitas ke situ, punya link. Tuh, anggota Kayaknya udah ada yang pertama. ngelamar nih. Ada yang Anggota ngelamar. pertama. Ada yang ngelamar. Kan kemarin sudah bilang, saya nggak mau lo jadi ketuanya. Tidak bisa, Nggak Mas bisa, Diksi. Om. Tidak bisa. Mas Diksi kalau di komunitas itu mesti jadi ketua. Karena kalau tidak jadi ketua, makan hati sendiri. Jadi dia yang menentukan garis gitu.
benang merahnya ini, kan gitu. Dasarnya ini. Kalau dia jadi anak buah, Ya mentok. tapi dia tidak bisa diatur, namun ngatur sendiri. Ini bukan mempromokan dia, tapi memang mentalnya kalau misalkan ada yang tahu melihat aku baca situ terus nggak percaya, orang itu suruh sini kan baca. Oh, Teman-teman Mas Diksi, dengerin. Ya, kalau misalkan dianggap membagus-bagusi gitu kan sering ada yang nyeleneh gitu, nah, suruh duduk sini biar aku baca betul. udah di setting gitu Ya, kita testimoni lah gampang. Siap. Mas Diksi, kalau Mas Diksi tadi bilang tidak mau masuk partai kan? Tapi kalau bikin partai? Ya belum ada gambaran. Kalau kakak saya mungkin ada yang mau bikin partai. Mungkin nanti saya di situ mungkin. Tadi mau tapi nggak mau jadi ketua. Enggak, itu bercanda sama temen Oh, itu. bercanda aja. Kemarin kan udah. Kirain emang nggak mau. Makanya kan dia ini bingung sebenarnya. Dagang nggak cocok, kerja kantor nggak cocok, musik juga nggak cocok, apapun nggak cocok. Karena cocoknya itu memimpin. Itu salah satunya tuh misalnya dengan kapasitas besar partai. Jangan salah loh. Pernah terpikir nggak Soekarno itu dia bahwa dia bakal jadi legenda Indonesia? Nah itu yang kumaksud, jangan pernah mengecilkan diri sendiri. Karena Allah itu lebih tahu daripada kita. Pernah terpikir nggak seorang Jokowi yang tidak lah dari jajaran TNI, Darah Biru lah mungkin kan? Seorang apa furniture ya? Yeah. Tahu-tahu berkali-kali memimpin Indonesia, bahkan punya pengaruh. Jadi jangan pernah mengecilkan diri. Kita ini tiap hari kan menghina diri sendiri, apalah aku gitu. Nah itu. Aku ini kan hanya menceritakan apa namanya mental dan kepribadiannya kan. Jalannya kan nanti ada. Yang penting mengenal diri dulu. Kan gitu. Itu tujuan sebuah jawaban. Ya tepuk tangan lah. Kan yang dipikirkan tiap hari itu apa sih aku ini mau jadi apa sih? Kesini nggak pas, ke situ nggak pas. Tugasnya apa hidup ini kan? Iya. Iya kan? Iya. Berdagang banyak lawan krut daripada enggak. Temennya banyak. Ya. Kan gitu. Ya itu orang yang pemimpin itu gitu. Misalkan Mas Bayu, ada Mas Bayu di sini. Kalau dia jadi apa, bisa dia memimpin apa, kan gitu. Jadi kita jangan pernah mengecilkan diri sendiri, jangan pernah. Aku tidak pernah bicara sedetil ini sama Mas Diksi, karena ngakak mulu kalau gitu. Walaupun masih bayangan, tapi selamat jadi ketua partai Mas Diksi sendiri. Itu doa. Iya. Karena posisinya pantas di situ. Pantas di situ. Kan kita yang makanya disebut mengenal diri. Mengenal diri agar tahu apa yang harus dikerjakan. Dan mengenal diri agar tahu siapa Tuhannya. Kan gitu, ada dua. Nah, kita tidak usah berbicara mengenal diri untuk mengenal Tuhan, ketinggian. Kita yang sederhana aja, nanti aja yang ke situ itu kan kejauhan. Betul. Dan ini banyak konsep di otaknya tuh. Nanti ke sini, nanti begini. Kalau ngadep ini begini, nah kan gitu. Kan begitu kan cara pikirnya tuh. Gitu. Ini jawabannya adalah kenapa sampai hari ini, dari dulu sampai hari ini, aku ini semuanya nggak pas. Ini nggak pas, kerja sini nggak pas, dagang nggak pas, apapun yang dikerjakan selama ini lebih banyak gagal semua, bukan lebih banyak gagalnya. Kalau lebih banyak gagalnya berarti ada yang berhasil kan? Ya itu tadi. Jadi mental kepemimpinan itu sudah dari lahir, nurunin sifat bapakmu. Bapakmu itu kan mungkin secara pangkat sama dengan kebanyakan orang, tapi secara pengaruh dan wibawa kok kayak pangkatnya beda gitu.
saya berteman dengan bapakmu. Nah, nurun ke situ. Suatu saat kelak, nih yang paling penting, situlah jadi payung keluargamu. Amin. Catat nih hari apa tanggal berapa. Aku ngomong, suatu saat kelak, entah bagaimana jalannya, situlah jadi payung keluargamu. Lihat kan? Tapi penderitaan hidup itu memang begitu. Orang-orang yang memimpin itu pasti begitu. Proses. Bukan proses supaya berhenti jadi pemimpin. Iya. Iya. Biar jadi Orang yang biar tulus. tidak seharusnya. Nah, ini aku ajari ilmunya. Orang yang tulus selalu dihadapkan dengan orang yang tidak tulus. Supaya terkontaminasi ketulusannya. Jadi kalau tidak mau banyak cobaan, godaan, jadi orang jahat aja. Tips untuk hidup tidak banyak godaan. Oke. Jadilah orang jahat. Catat. Jadilah orang jahat. Tapi hampa. Nah, berpuluh tahun kan menemukan mencari pertanyaan, mencari jawaban apa? Suatu saat kelak, situlah jadi payung keluarganya. Apapun langkahnya aku tidak ngerti, itu secara logika aku nggak bisa mikir. Tapi menurutku seperti itu. Keluarga besar. Keluarga Iya. besar payung, karena dari setiap rumah pasti ada cahaya. Pasti. Tapi pasti terhina. Pasti tersepelekan. Pasti nggak dilihat. Yang jadi cahaya itu justru Ya. awalnya tidak terlihat. Gitu. Ya karena supaya tidak jadi cahaya. Kata iblis, ini cahaya di keluarga besar ini. Ini cahaya di teman-temannya. Kalau cahayanya bersinar, gagal kita ngajak orang masuk neraka nih. Makanya bagaimanapun hancurkan mentalnya. Beri dia penderitaan sedalam-dalamnya agar cahayanya hilang. Makanya orang-orang istimewa hidupnya pasti penuh dengan penderitaan supaya keistimewaannya hilang. Itu rencana iblis itu. Nah, iblis marah tuh aku ngomong. Per, jangan jelasin, Per. Biarlah mereka berpikir bahwa itu godaan, ujian Tuhan. Jadi dengan diri sendiri marah, dengan Tuhan pun marah. Itu tuh. Makanya kata Rasul itu, petunjuk dari Allah itu setipis kulit bawang. Kalau tidak benar-benar tahu, bisa jadi itu iblis, tapi berasanya Tuhan. Nah, aku kasih tahu nih rahasia iblisnya. Sakit hati dia dengan aku. Tapi dia tidak akan marah. Aku bilang lakum dinukum waliyadin iblis. Masing-masing. Nah, kan benar lah. Istrinya aja nangis. Kan tak pernah berhenti kan punya masalah. Padahal perasaan aku tidak sejahat itu. Tiap-tiap orang istimewa hidupnya penuh dengan penderitaan. Biar keistimewaannya hilang. Caranya yakin saja. Yakinlah dengan Tuhan. Itu Mas Bayu. Dari kecil kan hidupnya menderita mulu. Padahal nggak jahat-jahat banget. Walaupun jahat nggak jahat-jahat banget gitu. Tapi kok pedihnya itu melebihi kejahatan yang paling jahat. Nah, harus yakin. Tujuan penderitaan itu biar keistimewaannya hilang dan akhirnya hilanglah percaya diri. Titik akhir kehancuran manusia itu ketika sudah kena yang namanya tidak percaya diri. Jadi merasa rendah, merasa hina, nah ujungnya putus asa tuh. Ujungnya itu hidup enggak, mati enggak. Nah itu yang goalnya iblis itu. Hampa. Kata iblis berhasil. Itu
kan banyak hidup hampa kan. Itulah titik akhirnya. Orang Bukan, merasa kalau hampa itu karena sumbernya kejahatan. Oh. Akhirnya hampa. Kalau tidak percaya itu penyebabnya penderitaan. Jadi kebahagiaan yang diraih dengan cara jahat itu akan melahirkan kehampaan. Makanya banyak orang-orang kaya kayak bodoh kan. Mesti kuceritakan, panjang urusannya kan. Tapi banyak juga orang yang nggak percaya diri. Jadi percaya diri dan hampa itu hal yang beda. Gue ini udah punya duit, gue ini udah punya istri yang cantik, gue ini usahanya bagus. Tapi kenapa ya kayak tetap aja ada yang kurang. Kayak biasa aja semuanya. Nah itu dia mendapatkan itu semua dengan cara tidak baik. Sedangkan ketidakpercayaan diri itu lahirnya karena penderitaan yang salah arti, yang kita salah artikan. Coba dari sejarah nabi, wali atau siapapun yang hidupnya yang punya keistimewaan yang pada akhirnya jadi legenda. Coba cari deh sejarah perjalanan hidupnya. Pasti sangat teramat sangat baik. Nah, itulah Mas Diksi. Nah, si istrinya ini tak pernah berhenti. Kenapa tidak pernah berhenti? Karena berkeluh kesah dalam hati itu. Karena marah-marah dengan Tuhan. Nah, sekarang sudah kuberitahu kenapa mengalami itu. Jadi tekadkan hati ke depan itu. Dan jangan merasa rendah dari orang lain. Biar tidak berkeluh kesah karena ini ya. Sengaja biar gimana caranya jangan sampai jadi. Oh iya, tiap-tiap orang yang benar-benar baik pasti ingin disingkirkan. Itu aja kan. Karena kalau kebaikannya yang benar-benar itu teraplikasi, tidak bisa berbuat jahat orang-orang di sekitar. Baik. Nah, makanya di satu sisi ada orang berbahasa yang penting jujur, di sisi lain kejujuran itu adalah bumerang bagi orang-orang yang tidak jujur. Begitupun iblis, kalau dia jadi istimewa, aduh pengikut kita dikit dong. Sedangkan misi kita adalah sebanyak-banyaknya pengikut. Karena aku udah berjanji sama Tuhan, lihat aja nanti. Pasti banyak pengikutku, dari pengikutmu Tuhan. Nah, Tuhan selalu memunculkan orang-orang istimewa di tiap rumah. Untuk jadi kalau pemilihan presiden itu ada istilah pencoblosan, selalu ada saksi. Saksi itulah penentu kebenaran. Nah, saksi-saksi itu digoda. Jadi kalau bahasa ketuhanan di tiap rumah akan ada cahaya dari salah satu anak. Tapi pasti hidupnya menderita. Pasti. Karena dari anak itulah kebenaran itu muncul. Jujur itu seperti ini. Baik itu seperti ini. Orang baik belum tentu tulus. Orang tulus sudah pasti baik. Dan tiap-tiap orang tulus pasti hidupnya menderita. Supaya tidak menderita lagi dan ditolong Tuhan, berhentilah berkeluh kesah. Baik dengan diri sendiri maupun marah-marah sama Tuhan. Itu juga, situ juga. Meneh. Gitu. Jadi sekali lagi kuucapkan, lambat atau cepat kelaknya kemudian hari pasti jadi payung di keluarga besar. Kalau tidak percaya, aku bukti. Aku ini adalah pembuktian Tuhan. Jadi, tapi nggak mungkin lah aku ini bukti kebesaran Tuhan. Logikanya pasti hidupku hancur lebur karena apa yang ku alami. Tapi bukti. Jadi aku ini orang-orang yang mengingatkan orang-orang yang putus asa. Yang jadi tidak percaya diri. Nah, jadi aku ini bukti kebesaran Tuhan. Nah, iblis nih sakit hati dengan aku nih. Jangan terlalu banyak ngomong gitu, Fer.
nanti nggak banyak pengikutku nanti. Sementara aku udah menantang Tuhan loh. Rugi bandar ya. Rugi bandar. Gitu. Yang namanya iblis kan nggak akan pernah berhenti untuk selalu menggoda. Baik dari luar, juga dari dalam. Gimana caranya, Mas Bro? Satu-satunya yang buat iblis tidak berkutik, jadi orang tulus lah. Karena kalau orang tulus itu pasti nyambung dengan Tuhannya. Tak takut iblis. Kalau di dunia, di ilmu silat Cina, Tai Chi, kan menggunakan kekuatan lawan dengan kelembutan kan. Bagaimana memerangi kejahatan, berbuat baiklah dengan tulus. Bukan membentuk komunitas. Nah, itu apa artinya tuh? Itu kejahatan akan kalah dengan kebaikan. Yang tulus. Itu pas itu berhentilah marah-marah, berhentilah kesal, berhentilah berkeluh kesah. Kalau bukan karena situ istimewa, tidak akan mungkin hidupmu seperti itu. Kan hidup kalian berdua ini kan nggak wajar. Perasaan nggak jahat-jahat banget, tapi menderitanya nggak udah-udah. Dari dalam dan dari luar. Kalau aku beberkan nggak cukup loh 3 hari. Sama juga, sama kayak Bayu juga. Jadi berhentilah berkeluh kesah, marah-marah. Berhentilah. Kalau kalian tidak percaya dengan yang kau omongkan itu, akulah bukti kebesaran Tuhan. Jadi menderitanya kalian belum dibandingkan. Betul. Nah, itu acuannya. Jadi mohon ampunlah dengan Tuhan. Ingat selalu kepada Tuhanmu. Minta bimbing, minta tuntun, minta ridhoi. Minta bersihkan hati, minta kekuatan, nanti pasti diantarkan kepada tempat yang seharusnya. Amin. Itu aja yang bisa kuceritakan buat Mas Diksi. Karena kalaupun ada teman-teman yang nonton seolah-olah membagus-baguskan Mas Diksi, ya, atau di setting, datanglah ke sini biar ku baca dengan detail. Tapi yang jelas satu, menurutku dia berkah bagi yang ngerti. Dimanapun dia berada pasti hidup, dimanapun dia berada pasti dimudahkan jalan, tapi tidak dilihat sepanjang hidupnya apapun yang telah dilakukan. Semoga saja ketika mendengar sebuah jawaban ini jadi terbuka hati untuk ngerti. Itu aja. Sukses buat Mas Diksi. Selalu dibimbing dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki. Amin. Dipanjangkan umurnya untuk tetap bermanfaat. Anak istri juga. Amin. Dan Allah itu pernah berkata, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna buat manusia lainnya. Itu aja. Mohon maaf lahir batin. Sukses. Sukses dan sukses selalu. Terima kasih Mas Diksi. Gimana? Selama ini kan cuma ngobrol-ngobrol aja ya. Kalau lagi nongkrong-nongkrong. Tapi begitu kita duduk di sebuah jawaban. Di meja coklat. Ya. Banyak yang baru terjawab sekarang ini ya. Iya. Terima kasih. Bang Ferry Koboy. Terima kasih Mbak Vicky. Sama-sama. Udah dikupas bawang ini. Udah dikupas Sampai istri saya nangis kupas bawang. Ya biar istrinya nggak gelisah lagi kan bertanya-tanya. Jadi istrinya Mas Diksi itu bukan soal keberadaan hidup, keadaan hidup yang membuat sedih itu, tapi proses perjalanan hidup yang nggak udah masalah. Jadi bukan karena nggak punya duit, bukan karena apa, bukan, tapi kenapa sih seperti sial terus, seperti salah terus kan gitu kan ya? Yang akhirnya bertanya apa ya Apa? salahku gitu. Itu ya. tadi orang yang istimewa pasti mau dilumpuhkan.
Jangan marah dengan Tuhan, jangan kesal, mohon ampun, mohon maaf, mohon dituntun, dan jangan takut. Yang baik saja bikin nyaman, apalagi yang maha baik. Amin. 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 Itu aja Gi. Oke, sekali lagi makasih Mas Fiksi udah mau jadi bintang tamu hari ini, dan juga buat teman-teman yang nonton. Semoga setiap bintang tamu yang hadir bisa jadi sebuah jawaban buat kalian semua yang nonton. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan bintang tamu siapa ya kira-kira? Kita tunggu aja besok. Dadah!